Al-Qitar min wasailin naqli fi biladina al-Qitar wa huwa markabun barriyun yatakawwanu min iddati arabatin tadurruha qatirah aw qatiratan ya mayamur. Itu ada cerita di balik itu. Jadi dulu waktu saya di pondok itu, saya dulu pernah waktu SMP itu sanawiyah mondok di pesantren ilmu Quran Singosari Malang. Nah, kemudian saya disuruh hafalan itu. Nah, ketika saya SMA pindah sekolah sama gurunya langsung, siapa yang bisa pidato bahasa Arab? Saya langsung ngacung, saya bisa. Dan itu yang saya sampaikan. Al-Qitar min wasailin naqli dan lain sebagainya. Padahal kalau secara arti Al-Qitar itu artinya kereta api. Kalau orang tidak tahu, amin, amin. Min wasailin naqli fi biladina al-Qitar. Dari segala macam kendaraan transportasi darat, salah satunya yaitu Al-Qitar, kereta api. Jadi penting sekali untuk mengetahui bahasa supaya tidak salah dalam menyebutkan, mengartikan, dan membeli. Dan itu berkaitan dengan konten yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu membuat power supply. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Hari ini adalah konten yang mungkin dinanti umat Tamiya racer Tamiya di seluruh Indonesia, terutama bagi yang mungkin pemula menuju ke intermediate atau intermediate menuju ke pro. Yang intinya ini adalah kebutuhan dasar bagi setiap racer, yaitu membuat power supply. Kenapa kok saya tadi menegaskan dengan bahasa di awal? Karena tadi nanti akan ada bahasa-bahasa yang mungkin orang jarang dengar dan jangan sampai salah dalam pengucapannya. Contoh power supply, orang nyebutnya apa? Power supply, bukan ya. Kalau supply itu adalah air supply ya. Sing ya apa lagune? Ding dong ding dong ding dong ding dong ngono kan. What to say goodbye. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Nah, itu baru power supply. Kalau ini enggak, itu air supply, ini power supply. Oke, kita akan siapkan dulu bahan-bahannya supaya teman-teman bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan ketika teman-teman akan membuat power supply. Baiklah teman-teman sekalian, jadi power supply itu yang saya tahu ya, ini yang saya tahu itu ada 3 macam. Yang pertama itu yang seperti ini. Yang seperti ini yang model-model slim. Nah, begini ini juga power supply. Ini power supply sudah jadi, tinggal pakai dan ini pabrikan. Kalau yang seperti ini saya sarankan jangan, karena ini power supply kurang bagus kalau untuk alat elektronik. Tapi kalau untuk LED ini ampuhnya luar biasa. Jadi kalau mau yang ini saran saya jangan ya Dek ya, jangan. Jangan ya Dek ya, kan lagi viral biasa. Dan ini tertulis di sini 5 ampere. Betul memang 5 ampere tapi bagusnya untuk LED, bukan untuk alat elektronik, kipas dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Ada juga power supply yang seperti ini. Nah, ini power supply jadi. Pokoknya yang belakangnya seperti ini. Kalau digambar di mana, di topet atau apapun itu begini. Nah, yang seperti ini. Nah, ini kan juga power supply. Nah, ini kan juga power supply. Seperti ini. Nah, ini kalau boleh dibilang, ini versi besarnya. Ini kalau nggak salah ini 20 ampere. Kalau ini kan 5 ampere. Ini 20 ampere. Mana tulisannya? Nah, ini 20 ampere. Tapi bayangkan ini segede gaban. Wow, setangan. Ini belum alat-alat lainnya. Kalau yang seperti ini boleh. Cuman sayangnya untuk dapat yang 5 ampere saja itu sudah besar barangnya. Kalau yang 3 ampere itu kurang kuat. Jadi yang seperti ini juga saya kurang menyarankan ya. Lagi-lagi jangan ya Dek ya. Kalau yang seperti ini jangan. Kita singkirkan dulu. Nah, power supply yang kita gunakan itu adalah yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini menurut saya sangat ideal karena dia walaupun kecil, dia ampernya tinggi. Di sini tidak tertulis berapa ampere. Dia hanya 12 volt, 100 watt dan sebagainya, tapi kalau secara hitungan ini terhitung sebesar 8 ampere. Angel mentole. Suwe wis, geradak. Nah, geradak. Cabut, nah beres.
Nah, inilah dia power supply yang bisa kita gunakan kalau teman-teman akan membuat yang namanya power supply. Karena dia sudah lengkap, ada pendingin, apa dan sebagainya, ada elko, ada trafo kecil, dan seterusnya. Apa kata kuncinya? Nah, disitulah yang saya hanya memberikan kail, tidak memberikan umpan. Teman-teman cari sendiri. Ada di sini AC, DC 12 volt, dan seterusnya. SKU 6723 dan seterusnya. Untuk harga kurang lebih antara 80 sampai 100.000 tergantung yang jual. Ini yang pertama yang kita gunakan. Yang kedua, nanti ini dari power listrik itu butuh saklar. Nah, saklar bisa pakai saklar AC kecil seperti ini dengan colokan listrik begini. Jadi colokan listrik kita sambungkan ke sini atau langsung saja menggunakan yang langsung pasangan begini. Nanti ini saya pakai ini aja lah ya. Pakai ini nanti saya ajari sedikit, bukan ajari ya, saya akan share bagaimana cara pasang kabelnya supaya dia bisa hidup lampunya. Kemudian kita siapkan kipas juga. Kipas jangan pakai yang terlalu tebal, nanti bising. Kecil saja cukup, hanya untuk mengeluarkan panas dari alat supaya dia bisa keluar panasnya, supaya tidak terukep, bahasa Jawanya tuh supaya gak diukep, supaya ndak sumuk alatnya. Jadi supaya dikipas keluar panasnya dengan menggunakan fan kecil 4 x 1 cm. Kemudian, nah ini yang menarik. Teman-teman bisa cari saja di marketplace. Ini namanya voltmeter. Search saja voltmeter USB. Ini kalau nggak salah harganya antara ya 70 sampai 100.000 mungkin tergantung yang jual. Ini voltmeter yang bisa nanti mengukur plus ada USB-nya. Untuk apa? Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian siapkan juga colokan DC, colokan untuk keluarnya arus listrik yang nanti akan disambungkan ke seperti ini. Nah, ininya begini, terus kemudian nyambung ke alat dan seterusnya. Apalagi? Sudah. Ini nanti tinggal tergantung kebutuhan. Teman-teman mau berapa tergantung kebutuhan. Yang jelas hanya ini alat yang dibutuhkan, mulai dari saklar dan colokan listrik, kemudian fan, kemudian power supply-nya, USB, dan kemudian DC untuk keluar. Dan otomatis ya colokan listriknya juga jangan lupa. Yang kecil saja supaya bisa masuk begini. Kalau yang besar tidak bisa. Oke, kita akan coba rakit saja mulai dari listrik besarnya. Pertama-tama siapkan kabel yang pasti teman-teman sekalian. Nah, kabel ini usahakan kabel yang dalamnya besar ya. Jangan kabel yang dalamannya kecil. Contohnya ini. Nah, ini kan dalamnya dia besar. Serabutnya tuh serabut besar. Karena kalau serabut kecil takutnya ampere yang ada di sini tuh bahasa Jawanya enggak ngamper. Memang benar-benar dia 8 nih, tapi keluarnya cuma 6, cuma 5. Kenapa? Karena kabelnya terlalu kecil. Sehingga kalau teman-teman pakai yang kabel begini itu aman. Kedua, dia untuk listrik memang cocok, dia besar. Kalau untuk listriknya pakai yang kecil, bahayanya nanti bisa panas, ngefong, terbakar, konslet, hancur, berantakan, rumah tangga dan sebagainya meledak. Wah, gitu ya. Jadi jangan ya. Kemudian siapkan juga soldernya dan timah. Kita pasang dulu. Ingat ini namanya apa? Solder ya. Solder alias tentara. Kita copkan dulu. Oke, jadi langkah pertamanya adalah kita bisa lihat ini merupakan arus listrik masuk. Jadi listrik dari kabel ini kan ke listrik. Nah, ini keluarnya ini kan tidak bisa ke sini, ini harus lewat ini dulu. Nah, ini baru nanti ke sini. Nah, ini itu pemasangannya harus benar supaya lampunya bisa hidup. Nah, jadi kan kalau listrik masuk dari sini, ini kan berarti di sini keluar nih arus listrik. Yang ini harus ke sini kemudian ke alat. Yang ini harus ke kanan kemudian dari sini keluar. Intinya ini harus dialiri oleh listrik dari sini supaya lampunya bisa hidup begitu. Kalau enggak, ini enggak bisa. Kita coba dulu praktekkan yang tadi mana sudah saya sobek ini ya. Kalau masalah min plusnya sama saja karena dia listrik besar, listrik AC, bukan listrik DC. Oke, kemudian kita ambil solder, kemudian kita panasi dulu. Kok gak panas kan? Oh, kurang lama. Woi, panas woi. Baiklah, soldernya sudah panas, tinggal kita, nah begini, ini kita
apa namanya, kita kasih solder, kita kasih dulu timah di bagian sininya supaya nanti kabel gampang menempel. Panasi sampai cair. Lah. Nah, sip, dia sudah menempel sempurna. Oke. Ini sudah menempel, yang sini juga sudah menempel. Mantap. Kemudian yang bagian sininya, ini kita kasih timah dulu semuanya. Setelah ininya pakai timah, maksudnya sudah tertimah, sekarang bagian kabelnya kita timah yang bagian sini dan bagian ujungnya. Oke, sama bagian ujungnya sini. Baiklah, sekarang tinggal kita tempelkan dari sini ke sini. Nah, awas tangan menyunyuk, pokok. Gas ini. Oke, beres. Dan satunya, cul. Beres. Sip, dia sudah menempel sempurna antara ini dan ini. Kemudian langsung kita potong saja. Oke, kemudian yang berikutnya adalah yang sini ke sini. Kita potong kecil, kemudian dikupas ujungnya. Ujung depan dan ujung belakang. Mana yang depan, mana yang belakang? Tidak tahu. Yang pasti dua lah. Nah, ujungnya semua. Kemudian dikasih timah di kedua ujungnya supaya lebih mudah menempel. Beres. Kemudian satunya. Oke, kita tinggal tempel ke sini dan ke sana. Oke, bagus. Sekarang ke sininya. Beres. Jadi ini sudah langsung ini ke sini. Kemudian tinggal ini keluar. Kita kasih timah dulu untuk ujung yang sini. Oke, beres. Kemudian sini. Nah, inilah jadinya teman-teman sekalian, dari listrik besar dipotong di saklar, lewatnya begini. Jadi nanti kalau ada listrik dia tidak hidup. Tapi kalau dihidupkan dia hidup. Langsung kita contohkan saja. Kita pasang ini. Hati-hati, ujungnya jangan dipegang. Karena ini sudah mengandung listrik. Saya cuma pengen nyoba saja. Bismillah. Ini adegan berbahaya. Kalau jangan dicoba-coba. Nah, kan hidup. Kalau dimatikan, mati. Dihidupkan, hidup. Ini mati. Dihidupkan, hidup. Ini mati. Dihidupkan, hidup. Sampai kapan? Sampai subuh. Dan seterusnya. Oke, beres. Baiklah, kemudian kalau ini sudah, berarti ini tinggal kita potong saja ini ke sini. Oke, jadi ininya dia untuk menghidupkan listrik. Dan berhati-hati untuk yang di sini ya, ini mengandung listrik besar 220 volt, jadi jangan sampai tersentuh oleh tangan. Jadi benar-benar harus hati-hati untuk yang bagian listrik besar. Lebih aman kalau ditutup dengan isolasi. Karena saya cari isolasi listrik tidak ada, tak kasih isolasi ini aja lah. Minimal supaya tidak dipegang tangan gitu aja. Kalau lihat sampai saya kesetrum terus kejet-kejet, ya apa terus? Kan nggak jadi konten. Nah, minimal beginilah ya, biar aman. Bagi adik-adik yang ingin mencoba, harap dipandu oleh orang tuanya masing-masing. Padahal orang tuanya ya tidak bisa. Ya, ada apa? Lihat saja. Oke, sudah aman. Nah, ini listrik besar. Ini langsung kita masukkan ke sini dengan cara ditekan begini. Ditekan saja. Serot, masukkan. Slop, ini sudah cekat. Yang satunya juga sama. Ditekan saja, masukkan. Slop, ini sudah cekat. Tidak lepas. Dan ini ketika dikasih listrik, dihidupkan, otomatis power supply-nya hidup. Coba. Ya, coba saja. Kita coba saja, hidupkan. Ini ya, masih mati. Kalau dihidupkan, terus dia hidup. 1, 2, 3. Nah, hidup. Lampunya hidup. Coba matikan. Masih tersimpan di elko, listriknya belum mati. Dia lama-lama akan mati. 3, 2, 1. Set. Mati. Mati. Ini tidak ada listrik keluar. Nah, akhirnya berhenti. Kalau dihidupkan, terus 1, 2, 3 hidup. Beres. Berarti alatnya aman, ininya aman. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Baiklah, berikutnya yang kita pasang adalah ini. Ini sekarang apa nanti ya? Sekarang wes. Kenapa kok pakai USB ini? Karena ada beberapa alat
yang dipakai di Mini 4WD itu menggunakan USB sebagai chargernya. Contoh. Nah ini, saya menggunakan ini ProSkid untuk ngasari roller. Nah ini kan muter, teng gitu. Nah ketika dia baterainya habis, ngecasnya pakai micro USB. Sama, saya juga obeng elektrik, pakai tip top. Nah ini kalau baterainya habis pakai apa? Pakai micro USB. Jadi atau ini speed checker. Kebetulan saya dikasih, saya tidak beli, saya dikasih speed checker, dan kalau ini dipakai, oh habis baterainya. Oh habis baterainya. Ketika dia habis baterainya pakai apa? Pakai Type C. Jadi akhirnya saya selalu membawa kabel. Nah ini dia kabel USB yang keluarnya ada yang micro USB, ada yang Type C. Gunanya apa? Gunanya ketika saya butuh ngecas alat-alat ini, saya tidak bingung begitu saudara. Dan pemasangannya ini gampang sekali. Gampang, enteng, ringan. Simple sekali. Tinggal dikupas saja begini. Kemudian ini langsung nanti dipasangkan dengan arus keluar. Ini sudah aman ya. Ini arus keluarnya. Ini arus keluar yang 12 volt. Tinggal dilihat. Yang merah, yang plus adalah plus, yang min adalah min. Ini apa maksudnya sih? Yang plus ini positif, astagfirullah. Ini positif, ini negatif gitu. Nah, yang positif otomatis yang merah. Jangan salah. Jangan salah ya, Dek ya. Yang merah adalah yang positif. Apakah langsung disambung? Jangan dulu. Kalau disambung nanti kan ini bingung. Ini kita kasih kabel dulu aja. Nah, untuk model soket DC yang seperti ini perlu diperhatikan, yang tinggi ini adalah yang min, yang pendek adalah yang plus. Jadi ini yang merah, ini yang hitam. Jadi gimana? Kita ambil kabel dulu wis. Karena saya nyari kabel enggak ketemu, pakai ini aja. Pakai yang ada sajalah daripada saya masih ruwet, repot dan sebagainya. Oke. Nah beres, ini langsung saya potong pendek saja, segini cukup, sama yang hitam. Oke beres, saya samakan panjangnya supaya tidak panjang. Oh pokoknya tidak tahu. Oke, yang satunya oh sudah ada, oh kurang besar. Oke, kita kasih timah dulu di ujung yang akan disambung ke soket DC-nya. Oke, yang hitam untuk negatif. Dan kita pasang juga timah di sininya. Beres, soket DC sudah terinstall dengan baik. Jadi yang pendek adalah positif, yang panjang adalah negatif. Kemudian langsung kita sambungkan ke sini saja, enggak apa-apa. Nah, begini. Oke, begini boleh. Kemudian yang negatif juga kita sambungkan jadi satu. Ini loh anak SD bisa. SD yang di California, Amerika tapi. Kemudian yang fan tadi, jangan lupa. Ini juga langsung kita potong saja, karena tidak dipakai. Dan kabel birunya juga sama, ini dipotong saja karena tidak dipakai. Yang kita pakai hanyalah yang merah dan hitam. Oke, yang hitam ini apa Nana? Yang hitam adalah negatif. Maka negatif bercampur dengan negatif, jangan terbalik. Nah ini begini, yang positif bersama dengan yang positif. Oke, jadi sudah terhubung semua tiga komponen ini, yaitu kipas plus minus, voltmeter plus minus, dan output DC plus minus. Tinggal kita sambungkan ke sini. Ambil obeng min, langsung dikendori, dimasukkan saja, kemudian disereti. Seret. Yang satunya sama. Saudara sudah selesai, saudara dilepas. Terus yang negatifnya juga sama, dipasang di negatif. Ini cuma contoh ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman ngerakit mau nggak mau yang lebih rapi, yang lebih bagus. Kalau ini kan rodok semrawut. Yang penting teman-teman paham maksudnya lah ya. Nah begini. Oke, jadi kabel sudah terinstall dengan baik. Saya buka saja supaya tidak bercampur. Nah ini begini.
Oke. Jadi on off nanti ini akan menghidupkan power supply. Kalau power supply-nya sudah hidup, dia akan menghidupkan voltmeter dan kemudian kipasnya hidup dan ini juga hidup. Langsung kita coba saja. Bersihkan dulu semuanya dan kita coba. Oke, langsung kita coba colokan listrik. Nah, ini kita masukkan ke sini. Bismillah. Set, aman ya. Kita hidupkan. Bismillah. Teng. Hidup. Kipasnya hidup. Kipas langsung hidup. Voltmeter pun langsung hidup. Menunjukkan voltasenya 12,5, 12,4 dan seterusnya. Apakah begini naik turun wajar? Wajar karena sedang dipakai. Ya. Kemudian kita coba USB-nya dulu. Misalnya. Oke, yang mikro, makna mikro. Nah, ini mikro. Kita coba USB-nya. Kita colokkan. Slot. Kemudian ini ke device-nya. Slep ngetes ya. Ke yang ini gimana? Slot ngetes ya. Berarti dia ngetes aman. Kemudian sambil ini juga ternyata habis. Speed checkernya habis nih, tidak ada baterainya. Oke, kita tes juga dengan yang apa ini? Type C, USB yang Type C. Kita coba. Untuk yang sini tidak usah takut ya. Ini tidak nyetrum. Yang nyetrum yang ini. Karena listrik AC itu nyetrum 220 volt. Kalau DC 12 volt itu tidak nyetrum. Kita coba tes dengan Type C yang di sini. Celek, hidup. Oke, beres. Dan dia ngetes. Mas bisa ngetes HP enggak? Bisa dong. Coba ya. Engkau rusak HP ku. Enggak lah, aman. Terus ngetes, tapi chargernya biasa. Ya, bukan quick charge atau apapun. Ini cas biasa. Karena kalau HP saya ini setahu saya turbo. Setahu saya kalau ini turbo cas. Coba. Teng. Nah, quick cas, turbo cas itu. Kalau pakai device ini biasa. Biasa cas. Oke, ini cas. Oke ya, ini ngecas, ini ngecas. Kemudian ini device ini kan 12 volt. Ini nanti dikembangkan mau isi 4, isi 6 boleh. Kita coba langsung ke alat. Oke, ini ada saya kabel yang pendek. Kita coba saja. Ini colokan ke sini misalnya, slep. Kemudian ini ke alatnya. Slep. Kita coba. Teng, hidup. Ya, dia hidup. Mas, kalau charger bisa nggak? Bisa dong. Kita coba charger Sky RC. Kita ambilkan dulu. Nah, ini ada charger Sky RC. Kita coba yang tadi mana ini ya. Dicolokan ke sini. Slek. Hidup dong. Aman. Dan ini tidak pengaruh apa-apa. Walaupun chargernya apa dihidupkan pakai kipas apa dan sebagainya itu aman sekali. Jadi alat ini itu bisa dikembangkan sedemikian rupa. Baiklah teman-teman sekalian. Jadi itu minimal apa ya skemanya. Skema bagaimana perakitan. Nah untuk boxnya itu teman-teman bisa pilih sendiri. Saya sudah kasih contoh. Anda bisa beli saja karton dipotong-potong. Saya sudah bikinkan seperti ini. Nah ini contohnya saja. Jadi kalau misalnya Anda kreatif, Anda bisa bikin pakai karton. Nah, ini tadi dimasukkan begini. Alatnya di sini, on off. Kemudian ini colokan listriknya, ini kipasnya, yang depan voltmeter dengan colokannya sendiri. Jadi ini saja. Kalau ini tadi ini memang cuma contoh ya, saya cuma nyoba-nyoba dan ini tidak saya sambungkan kabelnya. Tapi kalau kabelnya disambungkan, ini hidup. Ini hidup. Tinggal di lem sebagainya Anda akan punya. Power supply made by Anda sendiri ya dengan menggunakan karton. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai karton tidak asik mas, tidak keren, belajarlah Corel dan desain sendiri seperti ini. Nah ini saya sudah bikin dari Corel. Nah ini tampilan belakang, ini kotaknya apa namanya, kotaknya kipas dan ini colokannya, ini dasarnya, ini kanan kirinya dan ini yang bagian depan. Jadi tinggal Anda bawa filenya itu ke tukang akrilik, kemudian Anda bilang, saya mau pesan akrilik ukuran misalnya 2 mili, laser, potong, dan sebagainya. Ketika sudah jadi, Anda tinggal pasang dan sebagainya. Nah, jadilah itu kotak sesuai dengan ukuran yang Anda butuhkan. Kalau nggak bisa juga, terus nggak keren. Akrilik, nggak punya waktu, nggak mampu, santai. Jangan ragu, jangan gegabah. Saya sudah punya
Saya sudah punya dan saya sudah menyiapkan bagi teman-teman yang memang tidak punya waktu. Ini persis dengan apa yang saya tutorialkan. Ya, nanti kalau teman-teman misalnya purchase ini, beli, mau nggak mau ini sudah saya lem. Tapi jangan khawatir, insya Allah isinya sama persis dengan apa yang saya konten. Dan ini siap pakai. Tinggal dicolokkan listrik saja dari belakang seperti ini. Slet, kemudian dihidupkan. Slet, otomatis dia hidup. Dan ini kita coba, ini menghidupkan apa saja, insya Allah bisa. Taruh dulu kamu nak, sudah selesai prakteknya. Charger, set, hidup. Yang ini, bawahnya, slet, ngecas. Yang kabel ini, slet, seanyar. Ini SkyRC mau. Hidup. Coba lagi. SkyRC-nya 2, Dok. Minta tolong. Terima kasih. SkyRC hidup. Hidup. Dan ini bisa ngecas. Mas, sambil kerja, sambil ngecas, sambil proxon, sambil apa alat. Bisa, insya Allah bisa. Kabel. Oh, ini ada kabel. Kita coba lagi di sini. Aman. Padahal ini tenaganya besar. Mas, saya tapi 2 orang yang kerja. Bisa. Ini proxon. Proxon ini tegangannya lumayan besar. Kita coba. Cabut dulu kamu. Atau langsung di bawahnya sini. Proxon hidup. Proxon hidup. Aman. Chargernya masih hidup. Ini juga saya hidupkan. Aman. Mas, kan ada lampu. Oke. Lampu, Dok. Nah. Oh, kipas. Ini sambil kerja. Sambil kipas. Wow, lampu sampai aduh dan sebagainya. Pokoknya gitulah. Intinya semua bisa. Dan sekali tombol mati semua. Jadi insya Allah aman. Baiklah teman-teman sekalian, insya Allah sudah lengkap ya. Saya bikin tutorialnya sudah. Kalau mau bikin sendiri silahkan. Ini berapa ya tadi? 100.000, 200, ya mungkin 200-an lah kalau nggak salah. Bikin kotak sendiri dari box, dari kardus bisa, silahkan lakukan sendiri. Kalau pengen simple, beli ya, beli saja di saya. Ready, Min? Ready, bos. Power supply ready di Topet dengan harga? Kalau nggak salah 350, ya. Kalau nggak salah 350. Dan secara power, insya Allah mumpuni ya. Hampir semua alat bisa hidup dengan satu power supply. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu, jamaah on time di masjid. Karena itu penting buat akhirat kita. Jangan cuma bahagia di dunia, tapi sengsara di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.